Hai Sobat Kampus. Balik lagi bareng kami di podcast Obsesif. Yaitu apa Ciko? Apa tuh Rana? Obrolan seputar ilmu pendidikan. Nah guys, pernah nggak sih kalian tuh mikir kuliah tuh isinya cuma kelas, tugas, ujian. Nah padahal tuh guys, ada satu hal yang bisa bikin perjalanan kuliah kita ini jauh lebih menarik. Contohnya kayak apa tuh? organisasi kampus. Nah, di sana kita bukan cuma belajar teori, tapi juga praktik langsung gimana caranya kerja tim, mengatur waktu sampai melatih kepemimpinan. Nah, teman-teman, di obrolan kali ini kita bakal kumpas tuntas kenapa sih ikut organisasi kampus itu penting banget buat mahasiswa. Nah, menjawab semua rasa penasaran kita tentang pentingnya organisasi kampus, aku sudah ditemanin dan bersama Ciko sudah ditemanin yang punya banyak cerita inspiratif dan pengalaman organisasi yang menarik. Siapa nih Ciko? Siapa tuh? Coba kenalin Ciko. 1, 2, 3. Halo Pak Talino. Nah, terima kasih ya Bapak sudah hadir di podcast kita hari ini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Alhamdulillah. Pak boleh kenalin diri Bapak dulu ke teman-teman yang lagi nonton, sekaligus cerita singkat pengalaman Bapak dan organisasi apa aja yang pernah Bapak ikuti. Yes. Cerita singkat ya? Iya. Oke. Saya Talino, saya ketua himpunan mahasiswa BK. Kebetulan hari ini diminta untuk podcast di sini. Saya angkatan pertama 2011. Selama 2 periode membentuk himpunan mahasiswa BK. Kemudian pengalaman organisasi kampus saya, ada beberapa organisasi yang saya masuki di kampus, baik itu di dalam maupun di luar kampus, baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Kalau untuk di FKIP saya masuk di HMBK tentunya. Kemudian saya juga masuk di organisasi keagamaan. Itu Tarbawi. Iya, Tarbawi. Untuk BEM sendiri saya belum bisa masuk karena waktu itu pertama kali itu BK dibentuk, jadi belum masuk dalam keluarga besar mahasiswa. Tapi sudah aktif kita di situ. Kita sudah branding di awal-awal tahun pembentukan BK itu. Nah, kemudian kita juga aktif di kegiatan-kegiatan kampus di internal, FKIP tentunya. Untuk di tingkat universitas, saya di lembaga pers mahasiswa kampus Untan, itu bergerak di bidang wartawan kampus. Yang ada di situ lembaga penyiaran radio dan juga ada lembaga untuk cetak, baik itu cetak koran, majalah maupun tabloid. Nah, kita bergerak di situ. Dan kemudian untuk kedaerahan kita juga berada di lingkup kabupaten. Mahasiswa Kuburaya, himpunan mahasiswa Kuburaya, perhimpunannya. Kemudian di kecamatan juga kita ada. Jadi setiap tingkat, hanya provinsi yang belum saya masuki karena waktu. Itu waktu. Jadi kalau pengalaman organisasi saya rasa sampai sekarang saya masih berorganisasi. Meskipun udah jadi bapak-bapak, udah jenggotan, kumisan, udah punya anak, tapi saya masih suka berorganisasi. Meskipun hanya ikut nimbrung, kemudian hanya perlu teman, sharing, meskipun tidak menjadi pengurus inti, tapi saya masih ikut aktif di kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak menyita waktu saya gitu. Jadi mungkin itu saja sih perkenalan dari saya. Saya saat ini guru BK di SMP Negeri 1 Terentang Kabupaten Kuburaya. Wow. Masih sampai saat ini. Nah, kan tadi Bapak ada bilang kalau Bapak sampai saat ini pun masih mengikuti organisasi ya Pak ya. Nah, kalau kami boleh tahu nih Pak, organisasi apa yang saat ini Bapak ikuti gitu? Saat ini saya masih di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuburaya. Pemuda apa Pak namanya? Pemuda Muhammadiyah. Nah, Pemuda Muhammadiyah ini Pak, apakah ada batas umur atau memang orang-orang yang sudah berusia gitu Pak?
Kalau kita pakai pemuda, berarti yang masih masuk usia pemuda masih bisa. Meskipun udah Oh, menikah ataupun sudah gitu. bekerja, tapi masih dalam lingkup pemuda itu masih. Kecuali sudah lansia. Kalau Oh. lansia udah itu naik ke Betul tingkat banget. lagi pengurusnya gitu. Oke. Wah, Ciko, seru banget gak sih, Ciko? Jadi guys, Pak Talino ini bisa dibilang orang yang berpengaruh banget di HMBK karena Pak Talino ini orang yang awal-awal banget bisa dibilang yang membentuk gak sih Pak kepanitiaan gitu di Iya. HMBK. Boleh dibilang gitu. Nah, seperti itu. Nah, seru banget kan perkenalan dari Pak Talino tadi. Nah, biar pendengar kita lebih kenal dan kita flashback nih guys. Biasanya anak organisasi ini punya cerita yang khas banget. Bener gak Ciko? Bener banget itu. Bener kan? Nah, entah dari rapat sampai tengah malam atau jadi panitia acara yang penuh drama. Tapi seru banget teman-teman. Nah, Bapak ada nggak sih Pak pengalaman yang paling nggak Bapak lupain gitu selama berorganisasi? Selama masa kuliah gitu? Selama masa kuliah ya. Iya, betul. Selama masa kuliah saya yang enggak saya lupakan itu, yang lain sih pasti masih ingat ya. Iya. Cuma yang momentum itu waktu saya menjadi ketua panitia PAMB, adaptasi mahasiswa baru, persiapan adaptasi mahasiswa baru. Jadi saya ketua untuk FKIP Wah. yang ospek siswa baru tuh. Iya. Nah, seperti adik-adik yang baru ini, Iya. pasti ada ketuanya tuh. Iya, betul. Nah, saat itu saya di tahun 2013 kalau nggak salah saya itu Wow. di ketuanya. Itu sangat berkesan karena saya memimpin kepanitiaan itu lebih dari 100 orang panitia yang berasal dari semua fakultas. Semua program studi di Fakultas FKIP Untan. Jadi semua presiden mahasiswanya juga pada saat itu kita koordinasi dan setiap ketua himpunan mengirimkan delegasinya. Kita secara tidak langsung berpolitik di situ, itu menyenangkan saya rasa itu. Jadi sangat berkesan, saya punya banyak teman dan salah satunya saya bisa merasakan bagaimana atmosfer memimpin himpunan-himpunan itu yang mengirimkan pengurus-pengurus terbaiknya. Kemudian saya merasa ketika saya harus bekerja sama dengan Kaprodi terkait dengan pendanaan, bekerja sama dengan kawan-kawan yang berada di luar kampus terkait koordinasi, karena kan ribuan orang itu berkumpul di satu titik. Waktu itu kita di gedung gedung audit. Oh, audit. Nah, itu kan Iya. 1.500-an mahasiswa itu berkumpul, tapi dari sini Wow. kita bawa ke sana dan kita pasti melewati kampus MIPA, kampus teknik, dan kita lewat di seberang sana pasti dari berbagai Fakultas. gang itu. Iya. Udah ada yang jaga kan pada Iya, waktu itu betul, kan. betul. Nah, jadi yang jaga-jaga itu tetap kita koordinasi. Yang pakai rambut panjang itu Iya. kita merasa suasana yang berbeda lah pada saat itu. Itu yang saya rasa masih saya ingat gitu. Wow, keren banget. Nah, teman-teman, kalau kalian tahu nih ya, Pak Talino ini juga pencipta lagu Mars HMBK. Betul nggak Pak Talino? Kita sama kawan-kawan sih. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, alasan mungkin ada alasan gitu ya Pak, kenapa Bapak dan teman-teman nih pengen menciptakan lagu Mars HMBK dan waktu kapan gitu Pak saat Bapak melakukan pembuatan lagu Mars HMBK seperti itu? Kapan sih waktunya, kapan itu saya tidak ingat betul. Iya, Karena iya sih pasti betul. Udah lama. malam, siang atau itu kan. Tapi yang jelas pada saat pembentukan organisasi itu kita membahas ADRT, GBHO, kemudian beberapa keperluan-keperluan yang berkaitan dengan organisasi. Salah satunya ya lagu Mars untuk mempererat tali persatuan, kemudian untuk memberi semangat tersendiri kepada kawan-kawan yang di dalam organisasi tersebut. Kemudian inspirasinya dari mana? Kita itu harus mewakili program studi kan. Ya betul. Kita mulai dari pemilihan warna pada saat itu. Warna ini tidak ada warna lain kecuali abu-abu dan pink. Betul. Teman-teman banyak minta abu-abu aja, abu-abu. Cuma kami minta kalau abu-abu kita itu seperti orang tidak punya arah ke depan. Iya, Kalau betul. mewakili warna saya bilang kan. Tapi kalau pink, besok kita tentukan warna pink,
1 minggu ke depan semua fakultas, semua program studi, semua himpunan akan tahu bahwa Pink itu punya BK. Betul Jadi banget. branding pertama itu di warna pink. Nah, setelah warna pink kita sambil kuliah, kita juga buat lagu untuk semangat pas pembikon waktu itu. Sekarang apa namanya? Masih. Masih, Masih, pembikon. masih Pak. Nah, pembikon itu kan zaman saya tuh terakhir untuk perpeloncoan, enggak ada perpeloncoan lagi waktu itu. Oh, Setelah PAMB pertama itu, setelah itu tahun 2013 itu sampai sekarang 2014 sampai seterusnya itu enggak ada lagi ospek kampus yang se ekstrim dulu. betul. Nah, jadi salah satunya untuk lagu lah biar semangat kawan-kawan. Jadi enggak ada lagi kita marah-marahan. Nah, jadi semua harus termotivasi. Jadi salah satunya itu tadi setulus hati, sepenuh hati, Betul, betul, membimbing. Karena tugas guru BK yang membimbing. Betul. Nah, jadi dimulai dari organisasi, mahasiswa itu harus paham betul dia berkuliah di mana, tujuannya apa, kemampuan dia juga harus mewakili program studi itu. Jangan sampai dia kuliah di program studi BK tapi dia tidak memahami bagaimana menjadi seorang guru BK atau menjadi mahasiswa BK itu tersendiri gitu. Nah, itu salah satunya sih. Salah banyaknya mungkin masih ada lain lah gitu. Iya, betul. Biar kita tidak terlalu jauh menyebar dari itu. Jadi saya rasa lagu itu untuk mewakili kawan-kawan lah. Karena banyak perempuan di situ. Iya, betul Pak, sampai saat ini. Sampai saat ini kan Iya, perempuan kan betul. laki-laki sedikit ya. Mayoritasnya perempuan, Jadi betul, laki-laki betul. bisa dibilang itu banyak yang cantik laki-laki. Iya. Kebanyakan. Baik. Oke, supaya semakin jelas gambaran tentang pengalaman Pak Talino ini, pasti Rana penasaran nggak Rana? Ih, penasaran banget. Apalagi sobat-sobat pendengar pasti penasaran kan? Iya betul. Nah, teman-teman, kita langsung aja. Menurut Bapak nih, apa sih Pak organisasi kampus itu lebih penting untuk karir di masa depan atau hanya sebagai pengalaman tambahan saja? Oke. Kalau organisasi kampus itu seperti akademik dan non-akademik. Betul. Itu seperti dua sisi mata uang. Iya. Nggak bisa berjalan sendiri. Fokus ke akademik, jadi dia pintar mata pelajaran, pintar mata kuliah, tapi dia tidak pintar dengan sosialnya. Kemudian dia tidak pintar dengan kepribadian, dengan karakter dia tidak punya, sehingga tidak seimbang. Jadi kalau organisasi kampus itu menurut saya itu penting sekali. Selain untuk membentuk karakter, dia juga punya potensi besar untuk perjalanan karir. Kenapa begitu? Karena dalam organisasi itu manfaatnya itu pertama, kita punya pengalaman kepemimpinan. Kalau pengalaman kepemimpinan itu sudah pasti dipakai dimanapun kita bekerja. Meskipun kita menjadi karyawan, kita bisa memahami, oh ternyata jadi pemimpin itu seperti ini. Dulu saya juga pernah merasa, sehingga saya bisa memperlakukan diri saya untuk menghargai orang tersebut. Karena susah jadi pemimpin. Nah, salah satu gitu. Kemudian berkaitan dengan karakter. Kalau karakter itu tidak dibentuk dari mahasiswa, kenapa? Karena mahasiswa ini adalah siswa yang paling terakhir jenjangnya selain SMA. SMA kan wajib 12 tahun. Iya, siswa, betul. Kan? Tapi Maha ini sudah paling besar, Maha Esa, ya kan? Iya, betul, nah, siswa yang Maha ini berarti dia harus memiliki kapasitas yang dianggap orang ini Maha loh. Berarti mahasiswa itu kalau sudah terjun ke masyarakat dianggap bisa semua. Iya, betul Nah, sekali. Jadi karir untuk itu salah satunya bisa membuat kita berjalan dengan tidak tertatih-tatih, artinya baik dia organisasi kampus lingkup fakultas, lingkup universitas maupun luar sesama mahasiswa, misalnya BEM Untan bekerja sama dengan BEM FKIP, bekerja sama dengan BEM se-Indonesia, se-Kalbar, se-Pontianak gitu kan. Nah, dari situ kita mendapatkan link jaringan. Nah, dari jaringan itulah yang nanti akan berbuah hasil menuju karir. Misalnya Bang siapa namanya tadi? Ciko. Bang Ciko aktif di BK, ya kan. Kemudian setelah setahun jadi pengurus, dia aktif di BEM Untan. Nanti
setelah beberapa bulan di BEM Untan, dia juga terjun di lingkup di himpunan mahasiswa organisasi kepemudaan, misalnya organisasi muda pemuda yang sering demo itu Ya, menyuarakan aspirasinya, kan banyak tuh, ada HMI, ada apa namanya, PMII, kemudian ada organisasi yang berasal dari daerah, perhimpunan-perhimpunan. Itu akan menjadi tolok ukur bahwa mereka itu mampu menyampaikan aspirasi setingkat orang-orang penting di atasnya. Bahwasanya itu nanti akan menjadi perwakilan atau manifestasi mereka ketika mereka sudah selesai kuliah. Mereka akan berdiri di situ dengan membawa idealisme sendiri, tetapi mereka punya karakter yang berbeda dengan orang-orang yang tidak berorganisasi. Nah, dari situ mereka punya komunitas kan, link-link pekerjaan itu, misalnya Ciko sekarang sudah selesai kuliah nih, butuh pekerjaan. Betul. Ternyata senior Ciko ini yang berada di himpunan luar tadi, pimpinan perusahaan. Bang, saya butuh pekerjaan nih. Oh, Ciko ya kemarin ya, ketua organisasi ini ya. Oh, Ciko ya yang kemarin bergerak di bidang ini ya. Oh, Ciko ya yang kemarin kemampuan seperti ini. Oke, saya tarik. Kamu ikut saya, kita bekerja di bidang ini. Nah, teman-teman saya tuh termasuk banyak yang bekerja saat ini tuh berada di bidang LSM. apa tuh Pak? Lembaga Swadaya Masyarakat, tapi bergerak di bekerja sama dengan negara luar, misalnya Oh. WWF. Itu banyak teman-teman saya bekerja di situ. Nah, salah satunya itu. Jadi mereka berorganisasi. Kalau kemarin saya organisasinya di luar itu di Pers Mahasiswa. Jadi Pers Mahasiswa ini kan orientasinya ke wartawan. Sudah jelas dia punya karir bergerak di wartawan. Sudah pasti linknya teman-teman wartawan. Nah, link itu, jaringan itu didapat karena dia berorganisasi di Pers Mahasiswa. Kalau dia tidak berorganisasi di Pers Mahasiswa, kemungkinan untuk dapat link di wartawan itu kecil. Meskipun dia pengen masuk, pasti orang mengetahui kemampuannya dulu, pengen tahu kemampuannya dulu, kan kapasitasnya seperti apa, pengalaman seperti apa. Nah, dari situ kita sudah paham bahwa organisasi itu menjerumuskan kita kepada karir yang suatu saat akan kita butuhkan. Maka sekarang itu tugas adik-adik mahasiswa itu berproseslah untuk menuju karir yang lebih baik, tetapi dengan cara-cara yang fair. Ya, Nah, betul. seperti itu. Salah satunya dengan organisasi. Wow, menarik banget nih. Ya. Baik Pak, jadi tuh selanjutnya kan kadang tuh banyak mahasiswa yang takut IPK-nya tuh turun jika ikut organisasi. Terus tuh bagaimana pendapat Bapak tentang dilema antara akademik dan organisasi itu? Ya, salah satunya tadi saya sering ngomong salah satu, karena kalau salah banyak nilai kita turun ya. Betul. Nah, salah satunya manfaat dari berorganisasi adalah kita bisa memanajemen waktu. Karena di organisasi kita punya timeline atau job desk masing-masing dengan timeline masing-masing. Kemudian tujuan selama setahun kita punya target kan. Misalnya 1 bulan ini kita melaksanakan program A, bulan depan kita sudah harus pindah ke program B. Kalau tidak terwujud, kita akan lakukan rapat. Itu kan salah satu memanajemen waktu. Nah, dari kuliah kita juga bisa memanage waktu. Mahasiswa yang sibuk organisasi, yang betul-betul berorganisasi, saya yakin mereka itu mampu memanage waktu. Bisa dilihat mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dalam bidang organisasi, 80% sampai 90% IPK dia tidak jelek, tidak di bawah, tidak anjlok. Nah, itu salah satu bagaimana cara dia memanage waktu kuliah dengan berorganisasi. Kemudian pola pikir dia berkembang. Dia tidak terpaku pada satu buku, sehingga mungkin dia memaparkan sebuah materi kepada dosen tuh lebih enak.
pemahamannya lebih berkembang, luas. pengalaman luas. Jadi IPK itu saya rasa bukan menjadi alasan, oh nggak usah fokus belajar, nggak usah fokus organisasi kan, IPK. Buktinya kawan-kawan juga IPK-nya bagus. Yang IPK-nya jeblok itu, mereka berorganisasi, habis itu dia tidur-tidur, Iya. baring-baring, sambil berkumpul, sukaria, dia nggak mikirkan kuliah. Nah, itu yang membuat IPK-nya jelek. Oh, betul. Apalagi yang organisasi, habis organisasi dia minum-minum. Nah, itu sudah dipastikan dia Anjlok. tidak lulus kuliah dia itu. Iya. Nah, baik nih Pak Talino. Bapak tahu nggak sejauh mana nih Pak, organisasi kampus tuh bisa menjadi wadah untuk membentuk karakter kepemimpinan yang enggak kita dapatin di kelas gitu. Nah, sejauh mana gitu loh? Sudah pasti sangat jauh. Pasti. Ya. Karena di kelas kita, kalau pengalaman saya ya mungkin, nggak tahu pengalaman kawan-kawan Iya. yang ini ya, yang baru ya. Pengalaman saya tuh dosen tuh hanya ngasih satu materi, silahkan dibahas nanti, kawan-kawan silahkan cari. Sehingga kita tidak dapat kemampuan untuk berkomunikasi, Betul. kemampuan untuk menyampaikan bagaimana sih public speaking itu, kemudian bagaimana sih cara kalian untuk memaparkan sebuah materi dengan baik dan benar, bagaimana kawan-kawan membuat PowerPoint yang baik dan benar, bagaimana cara kawan-kawan menambahkan pengalaman-pengalaman pribadi ke dalam satu materi itu, kan tidak pernah diajarkan. Iya, betul. Berarti secara tidak langsung kampus itu memberikan kita itu wadah, yaitu organisasi kampus. Pakailah wadah ini, nanti buktikan di perkuliahan. Kamu betul enggak organisasi ini efeknya di kuliah? Perkuliahan. Kalau kamu enggak punya efek di kuliah, berarti kamu salah di organisasi ini ya gitu. Jadi sangat ini sekali ya, efeknya Jauh sekali jauh gitu ya Pak. Oke. Terus menurut Bapak tuh perbedaan antara mahasiswa yang aktif di organisasi dengan yang tidak aktif tuh seperti apa Pak? Kalau yang aktif tuh kita bisa lihat dari gaya bicara, cara dia berbicara, kemudian cara dia berpikir, kemudian cara dia memecahkan masalah, cara dia menanggapi satu masalah. Kalau dia berbicara baik, tertata, kemudian mampu mengontrol, berarti dia sudah mendapatkan ilmu dari organisasi. Tapi kalau mahasiswa yang tidak berorganisasi, dia tidak punya pembedaran kata yang lebih. Paling seputaran kampus atau seputaran warung kopi, nongkrong-nongkrong dan lain-lain. Tapi seputaran pembedaran kata, kemudian perkembangan-perkembangan bahasa yang seharusnya diketahui oleh mahasiswa dia tidak tahu. Kemudian perkembangan informasi seputar kampus dia tidak tahu. Sehingga mudah sekali membedakan mahasiswa yang organisasi dengan tidak, yaitu dengan tadi gaya bicara, tingkah laku dia, bagaimana attitude-nya, karakternya. Oke, baik. Nah Pak, saya membahas tentang stigma yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi ini kebanyakan stigma yang ada di masyarakat tuh bilangnya kayak gini Pak, jangan ikut organisasi, langsung kerja aja. Soalnya kalau kerja tuh ada penghasilan gitu. Sedangkan kita berorganisasi ya cuma gitu-gitu aja, jadi babu kampus. Nah, itu gimana tanggapan Bapak mengenai stigma yang ada di masyarakat gitu? Iya. Tidak usah berorganisasi. Saya dulu berorganisasi itu sambil jualan saya. Wow. Saya sambil jualan saya bawa kawan, ini tolong jualkan, nanti kita bagi hasil. Terus ada juga di organisasi, kawan-kawan kan di organisasi diajarkan jualan Ya, juga kan. betul. Nah itu sebenarnya kalau saya ketemu di saat ini, saya sering buka YouTube, mendengarkan, memang kampus itu tidak mengajarkan kita untuk bekerja, Iya. tapi menjadi orang yang taat terhadap aturan pekerjaan, seperti tepat waktu dan lain-lain kan, ada aturan semua kan. Tapi sekolah tuh tidak mengajarkan kita untuk bagaimana kita cari duit dan lain-lain. Hanya yang mengajarkan kita bagaimana cara cari duit itu pergaulan kita. Kemudian salah satunya organisasi. Nah, organisasi itu perbedaannya jauh dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi. Kalau yang berorganisasi tadi seperti saya bilang, Bang, saya butuh pekerjaan. Kira-kira ada enggak nih untuk saya ini? Oh, ada, gampang. Karena dia dulu sudah meniti karir di organisasi itu dari bawah sampai ketemu senior, ketemu orang penting dan orang banyak kan. Tapi bagaimana mahasiswa yang hanya kuliah aja dia
kuliah pulang kan, Iya. kupu-kupu kan. Kupu-kupu. Nah, habis itu nyinggap di warung kopi, dia hanya gitu aja habiskan duit orang tuanya, dia enggak Iya. berpikir luas. Sehingga dia nanti setelah lulus dia bingung. Udahlah, cari kerja aja, ngelamar kerja sana sini, bingung dia. Karena informasi pekerjaan itu sulit didapat tanpa orang dalam. Bahasanya kan gitu. Iya, Kan? betul. Informasi itu sulit kita dapatkan tanpa orang dalam. Betul. Kenapa orang dalam itu perlu? Karena pemimpin membutuhkan partner, bukan bawahan ya, partner, itu yang bisa bekerja sama dengan dia, yang sudah memahami, sudah paham dengan dia. Jadi kalau pemimpin ketemu yang baru, dia lebih milih yang sudah tahu. Betul. Maka organisasi itu penting untuk menjalin jaringan, sehingga organisasi arahnya nanti akan mendapat pekerjaan itu lebih mudah gitu, tanpa mempertimbangkan kamu jurusan apa, tapi lebih kepada pengalaman dia dan jaringan didapatkan. Kalau dia lulus kuliah, paling buka lowongan kerjaan, Betul. buka internet, atau seperti apa, kan gitu. Kemudian, mahasiswa yang berorganisasi itu dia malu kalau dapat pekerjaan yang sekiranya sama dengan yang bisa didapatkan oleh kawan-kawan yang kuliah saja. Betul. Sehingga dia, wah, kayaknya nggak nyaman lah gini. Dia punya rasa yang lebih tuh. Oh, aku pengen masuk ke ini lebih nyaman nih, pikiranku lebih luas, aku bisa berpikir berkembang lanjut. Tapi kalau hanya untuk masuk, ini kita bicara di luar konteks siapa kamu mau jadi guru atau mau Iya, jadi apa ya, tapi iya. kita berbicara tentang konteks bagaimana mahasiswa organisasi bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan, atau yang mahasiswa yang tidak berorganisasi itu sulit dapat pekerjaan. Itu peluangnya cukup jauh berbeda antara mahasiswa organisasi dengan enggak. Beda dengan tujuan kita, oh nanti saya mau jadi pegawai, jadi guru. Itu kan kita sudah memang punya patokan kan. Tapi proses itu pun kalau mau jadi guru kamu harus lewat organisasi. Karena kalau udah jadi guru kamu harus bisa semua. Iya, Iya. betul. Jangan sampai ngomong kamu belepotan, nanti diolok sama murid. Iya, betul. Saya pernah ngajar SMA, gurunya belepotan ngomong, Diketawain. ketawain siswanya, nangis, ujung-ujungnya nanti. Apalagi yang PPL kan, yang PPL tuh prakteknya, oh perbedaan mahasiswa Untan dengan mahasiswa lain tuh nampak Wah, dari mana tuh, Pak? dari kemampuan akademik pertama, kemudian kemampuan dia non akademik. Salah satunya tadi public speakingnya bagus, sehingga dia grogi itu hanya bertahan 5 menit. Selebihnya kita tidak menguasai materi. Maka materi yang pertama itu dibahas setelah 5 menit. Kalau 5 menit itu hanya untuk menghilangkan rasa kita grogi. Betul. Nah, setelah 5 menit kita tidak paham, berarti kita tidak tahu. Nah, jauh sekali berbeda dengan itu. Maka saya bilang dengan kawan-kawan, ini mahasiswa organisasi ini enggak nih. Sehingga nanti praktek di sekolah, dia bingung. Karena dulu enggak pernah ngomong di depan, enggak pernah menyampaikan pendapat, enggak pernah berpikir yang aneh-aneh. Mahasiswa organisasi kan berpikir aneh-aneh tuh. Iya, betul. Kritis Bukan aneh, ya, Pak? Iya, Ya, kritis. Bukan aneh-aneh dalam tanda kutip Iya, ya. betul. Nah, itu jauh sekali bedanya. Wow, jadi bisa dibilang tuh Pak bahwa pekerjaan dan organisasi itu saling berkaitan Iya. gitu ya Pak ya. Iya dong. Dan juga yang saya tanggapi dari Bapak tadi bahwa kita yang ikut organisasi juga dapat membentuk karakter, karakter kita di perkuliahan. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya buat Pak Talino. Semoga Pak Talino tidak tegang ya Pak ya, tidak capek menjawab pertanyaan Oke, terus ya. siap. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana organisasi nih Pak bisa menjadi solusi atau masalah mahasiswa seperti krisis mental, kurang percaya diri, atau minimnya pengalaman kerja gitu? Solusi yang gimana Ya. nih maksudnya nih? Jadi solusi yang mahasiswa ini mengalami seperti krisis mental, kurang percaya diri gitu loh Pak. Kalau misalnya dia berada di organisasi gitu. Nah, apa solusi yang dapat Bapak berikan kepada mahasiswa tersebut? Iya. Kalau krisis mental tuh wajar dalam organisasi. Pasti organisasi itu punya ritme yang berbeda. Betul. Kadang ada yang marah, kadang senang, kadang sedih.
Itu wajar. Tapi kembali ke orang itu tersendiri. Jadi kalau krisis mental, kita ini orang BK, kita khusus BK ya, bicara tentang BK ya. Iya. Nah, mahasiswa BK itu jangan sampai dia krisis mental. Kamu harus menempa mentalmu di organisasi dulu. Oh. Kalau mau jadi guru BK, mentalnya down gimana mau ngurus anak-anak? Betul, Bahwa betul. anak-anak tuh, sepengalaman saya ngajar itu, dia punya masalah terbesar itu broken home. Iya. Mamanya ke timur, bapaknya ke barat, dia sama neneknya. Mm-mm. Bapaknya cerai, kawin lagi, dia sama neneknya. Iya, betul. Bapaknya kerja, dia sama neneknya. Nah, itu mental anak itu down kan? Betul. Kemudian ada masalah-masalah lain. Nah, kalau guru BK down gimana mau menghadapi anak itu kan? Betul. Nah, kemudian guru BK harus paham tadi saya bilang, guru BK itu kalau bisa semua. Karena guru BK itu diandalkan di sekolah. Oh, ini tidak ada pelajaran ini, suruh ngajar. Oh, tidak bisa mewakili ini, guru BK disodorkan. Banyak kok teman-teman saya, ngapa? Disuruh kepala sekolahnya mewakili ini. Oh. Ngapa mau kemana? Disuruh ini, bawa anak-anak tanding. Lah kok guru olahraganya mana? Ini disuruh kepala sekolah. Karena tidak mungkin satu guru olahraga untuk menepi. Terus seni, guru BK bukan guru seni, tapi kok disuruh bawa anak tanding seni. Berarti kan jangan sampai guru BK di kampus, mahasiswa di kampus ini hanya kuliah dia materinya perkembangan peserta didik. Iya, betul. Tamatlah dia satu buku itu kan. Tapi dia tidak bisa menerapkan. Oh, anak usia segini ini perkembangan seperti ini. Karena apa? Karena mental gurunya tersebut tidak dibentuk di kampus. Sehingga dia tidak bisa memahami. Oh, kawan saya ini seusia saya di organisasi ini, dia pemarah nih. Gimana saya ngontrol dia nih? Kalau saya tak berorganisasi, saya tidak akan tahu dia nih pemarah nih, gimana saya ngontrolnya. Tapi karena saya organisasi kan, jadi saya tahu gimana merangkul kawan-kawan yang ini pemarah, ini bahasa Pontianak tuh pendek tongkeng ya kan. Tongkeng, betul, Nah, betul, sikit-sikit betul, kita ngomong dia udah merajuk, nah, kan? Nah, di situ tuh ya saya rasa kalau organisasi itu sangat berpengaruh terhadap mental itu. Dan buat adik-adik mahasiswa terutama BK ya, tempalah mentalmu di kampus. Betul, betul. Salah satunya lewat organisasi. Kalau mentalmu tidak ditempa salah satunya lewat organisasi, kamu akan ditempa oleh realita kehidupan. Kalau sudah ditempa sama realita kehidupan, itu lebih sakit lagi daripada ditempa di organisasi. Karena kamu tidak punya persiapan, kan? Betul, Nah, betul, betul. itu. Salah satunya seperti itu. Salah 2 dan 3 nanti dulu. Nah, teman-teman, jadi seperti yang kita tahu, zaman sekarang tuh kan bisa dibilang era digital lah kan, Betul, serba betul. teknologi, serba internet. Jadi menurut Bapak tuh bagaimana organisasi kampus tuh bisa beradaptasi dengan era digital dan media sosial? Oke. Sepengetahuan saya, globalisasi, modernisasi itu tidak bisa kita hindari. Harus kita bisa menyesuaikan diri. Nah, banyak mahasiswa itu yang terkendala dengan pengetahuan tentang IT. Betul. Maka mahasiswa yang punya tugas makalah, tolong kerjakan sendiri makalahnya. Jangan nyuruh orang, jangan nyuruh teman. Karena nanti selesai kamu suruh ngetik sendiri. Kemudian yang suka minta teman ngerjakan PowerPoint, kerjakan sendiri PowerPoint-nya. Karena apa? Teknologi itu sudah melekat di kehidupan sehari-hari kita. Dari anak kecil usia 3 tahun tak perlu diajarkan. Dia sudah bisa buka HP sendiri, searching sendiri mainan, searching internet sendiri. Itu menandakan bahwa anak itu sudah melek teknologi, meskipun dia tidak tahu itu teknologi seperti apa. Disodorkan HP dia udah tahu kan. Nah, jangan sampai kita mahasiswa ini tidak tahu teknologi. Apalagi sekarang udah banyak AI. Betul. Jangan mengandalkan AI saja sih, meskipun bisa buatkan saya ini ya kan, Ya, maka betul, tentang betul. materi ini ya kan. Ya. Nah, sebenarnya itu AI itu hanya membantu, jangan sampai menjadi yang utama. Patokan gitu ya, Pak. Dia jadikan teman ya AI itu. Karena apa? Nanti suatu saat kamu disuruh tanpa internet, pengetahuanmu hilang. Betul, 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 betul. Jadi
kamu harus berteman dengan teknologi. Jangan segala sesuatu kamu anggap, oh malas belajar, ini ada teknologi. Tidak, tapi kamu harus bisa mengendalikan teknologi itu. Nah, salah satu itu AI, kemudian termasuklah medsos dan lain-lain. Ini kawan-kawan kan masuk YouTube nih. Nah, untuk organisasi itu perlu melakukan revitalisasi terhadap pengembangan media. Betul. Dulu kan media kampus itu, media himpunan itu ada di mading kampus kan? Ya, Nah, iya. mading kampus itu kalau bisa diubah. Di sekolah mading itu sudah berubah menjadi mading digital. Wow. Mading digital maksudnya mereka buat mading dengan aktivitas, kemudian dijelaskan ini madingnya tentang apa, dimasukkan ke dalam YouTube, sehingga orang tidak melihat gambar-gambar aja, tapi melihat mereka itu sedang ini, dijelaskan apa yang dibuatnya, kan seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa harus bisa lebih dari itu untuk media kan. Betul. Nah, kemudian untuk tadi, di kampus tidak bisa cari duit, bisa cari duit. Kalau kampusnya mau, YouTube, Facebook, itu kan ada Google AdSense. Nah, boleh tuh dimasukkan ke Google AdSense. Pengikutnya banyak kok. Setiap tahun mahasiswa tuh ada jumlahnya berapa? 100-an mungkin ya, mahasiswa baru BK ya kan? 100-an ke Ciko. HMBK kan? HMBK bisa buat satu platform YouTube. Dibuatkan dalam bentuk organisasi itu, masukkan ke ibaratnya masuk ke yang berkaitan dengan hukum lah ya. Iya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Buatkan media untuk pengembangan selanjutnya. Bisa di Google AdSense kan, masuk YouTube ataupun Facebook dan lain-lain. Bisa menghasilkan duit. Ya kan? Itu berarti kita sudah melek teknologi, sudah bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jangan sampai hanya untuk kita sendiri, TikTokan, kan sering TikTokan kan? Iya, betul. Nah, boleh tuh munculkan Prodi BK, HMBK lewat TikTok, biar orang tahu, oh ternyata di Untan ada Prodi BK. Orang tahunya hanya di tempat lain ada Prodi BK. Iya. Sehingga mereka bilang, oh kamu lulusan ini ke? Saya Untan, BK Untan. Oh, baru tahu ada Untan. Ada BK-nya kan? Iya, Untan. Itu salah satunya pemanfaatan media tuh kurang lebih ya seperti itulah untuk organisasi. Wow. Nah, Pak, kita balik ke topik dalam berorganisasi. Nah, terkadang ya, Pak, kan manusia juga ada kadang surut semangatnya, kadang semangatnya gitu ya. Iya. Nah, gimana kita nih sebagai anak yang berorganisasi dan mungkin Bapak yang sudah berpengalaman gitu ya, menjaga semangat anggotanya untuk lebih aktif juga gitu dalam berorganisasi. Jadi menjaga kesemangatan dari anggota tersebut gitu. Gimana Pak tipsnya? Ku semangat gitu ya. Iya. Semangat itu menjadi masalah hingga saat ini. Jadi hanya tingkatannya berbeda, kemudian metode caranya berbeda. Cara mereka hilang semangat tuh beda. Kalau dulu hilang semangat tuh dia hilang dari organisasi. Kalau sekarang hilang semangat itu mungkin dia tidak mau berorganisasi. Iya. Udah di kader nih, tapi tidak ikut dia. Iya. Ya kan? Tidak kerja. Hilang rapat biasanya Pak. Hilang di rapat kan? Iya. Sebenarnya sulit, hanya saja kita harus mengembalikan tujuan utama. Nah, kalau pengurus itu kan dia punya cara sendiri tuh untuk membangkitkan semangat. Salah satunya mungkin adakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, sehingga dia tuh tertarik dengan organisasi. Oh, masuk BK itu enak ya, ini loh ilmu yang saya dapat. Banyak di organisasi di luar itu yang setiap bulan mereka adakan pelatihan, misalnya pelatihan desain. Maka saya tanya tadi, ini yang ngedit video siapa? Nah, kira-kira ada enggak mahasiswa BK yang bisa ngedit video? Ada Pak. Ada. Manfaatkan itu untuk mengedit video. Gimana? Itu salah satu untuk apresiasi dia di BK. Oh, dia diandalkan. Jadi dia semangat kan? Oh, siapa lagi yang punya
bakat menulis, ambil dia, biar dia tergugah. Gimana caranya? Kita cari link. Bagaimana cara tulisan dia ini berkaitan dengan pendidikan bisa tampil di beberapa media, sehingga dia lewat BK nih kawan-kawan buka peluang aku nih untuk jadi lebih baik nampaknya, ya kan? Jadi dia semangat. Ya betul. Bukan hanya kegiatan yang suka-suka, itu semangatnya betul, tapi Tidak ada tidak ada manfaatnya itu. Kemudian Ya, betul. manfaatnya sedikit, hanya untuk menggugah perasaan senang Ya, saja. kebahagiaan saja. Kemudian boleh adakan kegiatan yang sekiranya konsolidasi ke tempat-tempat yang menggugah perasaan. Balak di sini nih. Wis. Nah, gitu. Kayak anak-anak TK itu, dia suka bersemangat. Misalnya diajak berkunjung ke kantor polisi. Wah, dia Wis. suka kan? Ya, Karena betul. dia suka. Salah satunya itu, misalnya kalau kawan-kawan mahasiswa nih berkunjung ke misalnya perusahaan apa, entah media kah, entah kantor gubernur kah, tapi itu tingkatnya lebih tinggi. Nah, gimana tingkat yang standar saja? Mungkin kita bisa berkunjung ke tempat-tempat yang organisasi terkenal. Gimana terkenalnya? Dia ini terkenal dengan prestasinya, terkenal dengan produk-produknya, entah itu perdagangan kah, entah dia sering jualan, tapi kita tahu ini jualan mahasiswa nih. Atau media mahasiswa, media kampus. Ada enggak media kampus yang sering kawan-kawan lihat? Ada. Ada kan? Ada. Ya. Nah, terus Instagram. Pokoknya saat ini media itu jadi sorotan utama karena media itu mampu mengendalikan semuanya. Nah, salah satunya untuk menggugah perasaan mereka biar berorganisasi dengan menyenangkan itu adalah memberi manfaat. Apa sih manfaat organisasi untukku? Betul. Nah, itu tugas kawan-kawan, cari dulu apa manfaat yang diinginkan dari dia. Adik-adik itu pertama masuk dia sangat senang. Wah, besok kita di pembikon ya kan? Besok kita bawa air, bawa roti satu. Masih enggak tuh? Masih sampai kan? saat ini, Pak. Masih bisa ini bawa pink. Branding kita tuh harus pink. Setiap hari Jumat semua mahasiswa baru pakai kerudung pink. Terkenal dia tuh. Kalau terkenal kan pakai pink kan? Gara-gara BK kan? Iya, betul. Kalau jadi cantik kan karena pink kan? Semua orang ciu-ciu warna pink. Nah, salah satu penyemangatnya seperti itu. Betul. Yang cowok jangan malu pakai pink. Malu saya jadi. Enggak. Kamu pakai pink menjadi perhatian orang. Siapa sih itu? Si A namanya. Mana prodi BK? Tapi jangan tiap hari pakai pink. Curiga pula orang kan. Itu salah satu bentuk brandingnya lah, biar semangat itu. Karena sulit membangkitkan semangat ketika orang enggak tahu manfaat dia di situ. Betul. Ya, betul. Berarti yang dapat kita ambil gitu ya Pak ya, supaya menumbuhkan rasa semangat biar stabil semangat terus gitu ya Pak. Kita harus mencari motivasi diri dulu atau mencari apa sih manfaat yang kita ikuti saat mengikuti organisasi tersebut. Nah, pribadi saya sendiri gitu ya Pak, selama saya berorganisasi dari saya SD, saya memang senang sekali berorganisasi sampai saya SMA sampailah kuliah. Saya memang mencari apa sih manfaat dari berorganisasi. Nah, salah satunya menurut saya sendiri yaitu pertama melatih public speaking saya sendiri, yang kedua melatih mental karena tidak mudah kita berbicara di depan banyak orang. Kemudian yang ketiga menurut saya itu saya senang sekali berbicara. Saya senang sekali menyampaikan sebuah pembicaraan ke orang-orang banyak. Jadi itu salah satu manfaat atau bisa dibilang kunci saya mengapa saya saat ini masih mengikuti organisasi juga Pak. Oke, lanjut Ciko. Oke, jadi lanjut tuh Pak. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi saat menjadi mahasiswa yang aktif nih di organisasi? Tantangan saya ya. Iya, tantangan Bapak. Saya kehilangan waktu. Betul. Waktu ngopi dengan kawan-kawan. Waktu saya liburan. Kehilangan finansial. Kehilangan kesempatan-kesempatan yang sekiranya masih bisa saya peroleh di waktu muda. Tapi saya dapat feedback dari itu. Kalau masalah keuangan, saya bisa ambil ketika saya selesai kuliah. Ternyata manfaatnya besar sekali. Kalau saya bisa kembali ke
kampus, saya pengen ke kampus, saya pengen masuk organisasi A, organisasi B, organisasi C. Karena saya tahu setelah selesai nih, saya melihat kawan-kawan, oh dari organisasi A ternyata dia bisa jadi ini. Kenapa bisa jadi? Oh senior saya di sini. Oh dulu saya tak di organisasi ini. Tapi saya memanfaatkan itu dengan berteman dengan mereka. Nah itu salah satunya. Kemudian kehilangan waktu-waktu saya untuk bermain dengan teman-teman. Betul. Memang karena kita fokusnya bermain dengan berpikir, bukan bermain dengan warung kopi. Kalau dulu tuh ndak ada, dulu zaman saya tuh jarang warung kopi. kayak sekarang kafe banyak kan, di Iya, kampus aja udah betul. ada kafe kan. Nah, tantangannya juga besar sekarang karena lebih baik ngafe daripada ngampus. Iya, betul sekali Pak, betul. Kampus bisa juga. Iya. Apalagi kampus online, wah enak sekali kan, duduk-duduk aja gitu kan. Tapi duit habis dan lain-lain. Iya. Pengetahuan nggak dapat, Manfaatnya enggak manfaat ada. nggak dapat. Kesenangan saja, betul ya Pak. Oke, baiklah teman-teman, sampailah kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu adalah boleh Bapak Talino memberikan tips untuk mahasiswa yang masih ragu nih Pak untuk mengikuti organisasi kampus gitu. Oke, untuk mahasiswa mana nih? BK ya? Semua ya? Semua gitu ya, Oke. mencakupi semuanya gitu. Pertama, organisasi itu adalah ruhnya mahasiswa. Hmm. Kalau mahasiswa tidak berorganisasi, maka dia tak punya ruh. Hidup segan, mati tidak mau. Bahkan dalam pekerjaan pun itu ada organisasi, ada ketua, ada pimpinan, bahkan presiden itu kan salah satu bentuk organisasi. Miniaturnya adalah di kampus. Jadi jangan ragu untuk kuliah melalui organisasi, karena kuliah itu nanti setelah selesai di akademik kita akan menjalankan tridharma pendidikan. Salah satunya terjun ke masyarakat untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau tak punya bekal organisasi, saya pastikan mahasiswa tersebut sulit menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat yang ada. Apalagi kalau kita terjun ke daerah-daerah terpencil. Betul. Bahkan daerah-daerah terpencil kita disuruh buat pelang. Iya. Jangan sampai pelang yang kita buat itu cetakannya jelek. Betul. Itu anak SMP pun bisa, anak SMA juga bisa, kan gitu. Itu tingkatan itu kita sudah mendapat penilaian langsung oleh masyarakat. Tapi melalui organisasi kita mendapat banyak pengalaman. Nah, jadi jangan ragu, tidak ada organisasi yang memberi dampak negatif terhadap perkembangan kita. Yang ada itu adalah dampak-dampak positif dari organisasi yang akan kita tuai nanti setelah kita selesai kuliah. Ya, Karena di situ akan kita rasakan manfaatnya. Mulai dari karir sampai finansial kita. Kita akan terasa sekali ketika kita berorganisasi. Jangan sampai mahasiswa nanti setelah selesai kuliah dia hanya ingin ikut organisasi karena baru tahu ternyata semua membutuhkan organisasi. Barulah dia mau masuk ke ini, tapi Iya, waktu betul. sudah telat dan sudah diisi oleh orang-orang yang memang sudah lama di situ. Nah, jangan sampai kita ketinggalan. Mulai dari sekarang, pertama tipsnya aktif di organisasi kecil, mulai dari himpunan. Setelah himpunan kampus, naik ke atas himpunan fakultas. Setelah ke fakultas, tingkat fakultas, kita naik ke himpunan universitas. Setelah itu organisasi kepemudaan yang setingkat daerah, baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Hanya dengan cara itu pemuda dapat berperan aktif menjadi pemuda pelopor untuk bangsa dan negara. Kalau tidak, maka kamu akan menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Itu sih dari saya. Wih, keren banget teman-teman. Tips dari Pak Talino untuk mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti organisasi. Wah, Ciko, seru banget kan pembahasan kita Wih, kali seru ini. banget. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Talino yang udah sharing dan berbagi pengalaman ke kami gitu ya, dan menjadikan sebagai
bentuk wadah untuk kami juga berkembang ke depannya. Lalu semoga dari cerita ini teman-teman pendengar jadi makin sadar kalau organisasi kampus bukan cuma soal kegiatan, tapi juga investasi untuk di masa depan. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena di luar sana masih banyak ruang untuk belajar dan bisa bikin kita semakin berkembang. Nah, sebelum kita menutup topik kali ini, saya ada pantun sedikit. Ke pasar pagi membeli jamu, diminum hangat, bikin sehat. Terima kasih sudah dengar cerita seru. Semoga organisasi jadi langkah yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.